Shalom, dalam video ketiga mengenai bahasa Ibrani dasar, kita akan secara khusus mempelajari tentang kata ganti dan awalan penentu. Mari kita belajar tentang kata ganti orang. Dalam kosakata pelajaran sebelumnya atau dalam video sebelumnya, kita sudah belajar tentang kata ganti orang dalam bahasa Ibrani, yaitu misalnya he, who, dan lain-lain. Inilah bentuk-bentuk kata ganti orang sesuai dengan gender atau jenis kelaminnya, dan juga sesuai dengan jumlah atau numbernya. Pada baris pertama, ini adalah kata ganti orang ketiga maskulin. Untuk kata ganti orang ketiga maskulin tunggal, dia adalah who yang diartikan dia. Lalu untuk kata ganti orang ketiga maskulin jamak itu adalah hemah atau hem yang diartikan mereka. Baris kedua itu juga adalah kata ganti orang ketiga. Namun baris kedua ini adalah kata ganti orang ketiga untuk jenis kelamin feminin, untuk gender yang feminin, baik tunggal maupun jamak. Untuk baris ketiga, ini adalah kata ganti orang untuk orang kedua, maskulin, baik maskulin tunggal maupun maskulin jamak. Untuk kata ganti orang kedua maskulin tunggal itu adalah atah yang diartikan engkau. Untuk kata ganti orang kedua jamak maskulin itu adalah atem yang diartikan kalian. Baris keempat itu juga kata ganti orang kedua, tunggal dan jamak tetapi untuk feminim. Di baris terakhir ini adalah kata ganti orang pertama. Untuk kata ganti orang pertama, tunggal itu adalah ani atau anoki yang diartikan saya. Lalu untuk kata ganti orang pertama jamak itu adalah anak nu, anak nu yang diartikan kami. Namun yang perlu kita perhatikan, kata ganti orang pertama ini adalah sama untuk maskulin dan feminin. Yang perlu kita pahami lebih lanjut adalah bahwa kata ganti orang ini itu hanya digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Misalnya dalam bahasa Inggris atau kalimat dalam bahasa Inggris. I am a father. Jadi ada kata ganti orang I. Namun demikian, dalam kalimat I am a father, jenis kalimat ini menggunakan kata kerja dalam bahasa Inggris yaitu am. Namun, kata kerja seperti itu tidak terdapat dalam bahasa Ibrani. Misalnya, kalau dalam bahasa Ibrani, untuk menyatakan I am a father atau saya adalah seorang ayah, maka langsung saja kita gunakan dua kata, ani dan af. Ani adalah kata ganti orang pertama tunggal, saya, lalu af, itu artinya seorang ayah. Jadi tidak seperti bahasa Inggris ada kata kerja am. Dalam bahasa Ibrani langsung. Ada dua kata yang bisa kita gunakan langsung untuk menyatakan saya adalah seorang ayah. Yaitu langsung dengan dua kata ani, af. Ani adalah kata ganti orang pertama tunggal yang artinya saya, lalu af adalah sebuah kata benda yang diartikan ayah atau bapak. Ani, af. Saya adalah seorang ayah. Subjek dalam kalimat Ibrani ani, af, itu adalah ani. Dan predikat dalam kalimat Ibrani ani, af, itu adalah af.
Namun yang perlu kita ketahui adalah urutan kata dalam bahasa Ibrani biasanya predikat diletakkan terlebih dahulu. Setelah predikat baru kemudian diletakkan subjek. Jadi, untuk kalimat saya adalah seorang ayah dalam bahasa Ibrani itu juga bisa ditulis af ani. Mengapa af ani? Oleh karena biasanya urutan kata dalam bahasa Ibrani adalah dimulai dengan predikat, baru setelah predikat dicantumkanlah subjek dari kalimat itu. Subjek dalam kalimat Ibrani itu harus sesuai dengan predikatnya. Artinya subjek dan predikat dalam kalimat Ibrani itu harus sesuai dalam hal jumlah dan juga gender atau jenis kelaminnya. Misalnya jika predikatnya adalah feminin tunggal, maka subjeknya juga harus feminin tunggal. Demikian sebaliknya. Atau jika predikatnya adalah maskulin jamak, maka subjeknya juga harus maskulin jamak. Itu adalah aturan dalam gramatika bahasa Ibrani. Misalnya, you are a doctor. Engkau adalah seorang anak perempuan. Ya. Bahasa Ibrani adalah bat at. Subjek dalam kalimat ini adalah at. Lalu predikatnya adalah bat. Bat ini adalah seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Jadi dia adalah feminin tunggal. Dan at ini harus juga sesuai dengan predikat ini. Maka at di sini itu juga harus feminin tunggal. Makanya dipakai kata ganti at yang menunjukkan kata ganti orang kedua feminin tunggal. Lalu kata selanjutnya, kalimat selanjutnya, he is a brother. Dia adalah seorang saudara laki-laki. Seorang saudara laki-laki itu adalah ak. Ini predikatnya. Ak. Ak. Ini adalah maskulin tunggal. Maka kata gantinya juga harus maskulin tunggal. Maka dipilihlah kata who, dia. Dia sebagai kata ganti orang untuk maskulin tunggal. Demikian juga dengan kalimat-kalimat di bawahnya. Sekarang mari kita beralih ke topik awalan penentu. Awalan penentu dalam bahasa Ibrani itu bukanlah kata yang terpisah seperti kata sandang dalam bahasa Inggris the. Dan awalan penentu dalam bahasa Ibrani itu selalu dilampirkan di awal kata. Awalan penentu ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah huruf H. Yang kedua adalah tanda vokal patah di bawah huruf H. Lalu yang ketiga adalah dages kuat di huruf pertama dari sebuah kata. Misalnya, kata kuda. Kata seekor kuda dalam bahasa Ibrani adalah sus. Kalau kita tambah awalan penentu, dia menjadi sus. Dan dia tidak diterjemahkan seekor kuda, tetapi kuda itu. Atau dalam bahasa Inggris, the horse. Perhatikan awalan penentunya. Ada huruf H, kemudian ada tanda vokal patah, kemudian ada dages di dalam huruf pertama dari kata sus. Demikian juga kata-kata yang di bawahnya ini. Ada kata davar. Itu juga sama, awalan penentunya ada huruf H, lalu ada tanda vokal patah,
lalu ada dages di dalam huruf pertama, yaitu dalam huruf dalet ini. Demikianlah awalan penentu yang terdiri dari 3 bagian tersebut. Sekarang mari kita lihat penggunaan awalan penentu dengan beberapa konsonan khusus. Berbeda dengan penjelasan pada slide sebelumnya bahwa awalan penentu itu terdiri dari 3 bagian. Namun untuk kata benda yang huruf pertamanya adalah alef atau he atau het atau ayin atau res, itu penggunaan awalan penentunya agak sedikit berbeda. Mari kita perhatikan beberapa perbedaan tersebut. Pada beberapa kata benda Ibrani, awalan penentunya adalah konsonan he dan vokal patah saja, tanpa ada dages yang diletakkan dalam huruf pertama dari kata benda Ibrani itu. Misalnya kata splendor, sebuah kemuliaan atau sebuah kemewahan. Itu adalah kata hot dalam bahasa Ibraninya. Ketika hot ini mendapat awalan penentu, maka awalan penentunya hanyalah konsonan he dan vokal tanda vokal patah tanpa dages yang diletakkan pada konsonan he dari eh, huruf pertama dari kata hot itu. Sehingga langsung bisa kita baca ha hot. Contoh lain pada kata spear, tombak. Kata spear atau tombak itu adalah dalam bahasa Ibraninya adalah khanit, khanit. Ketika kata khanit ini mendapat awalan penentu, maka awalan penentunya juga hanyalah konsonan he dan vokal patah tanpa dages dalam konsonan het, sehingga kita langsung bisa membacanya ha khanit. Juga sama dengan kata selanjutnya, ha het, hanya konsonan he dan tanda vokal patah sebagai awalan penentunya. Pada beberapa kata benda lain dengan konsonan-konsonan khusus tersebut, awalan penentunya bukan he dan tanda vokal patah, tetapi konsonan he dan tanda vokal kamet. Misalnya kata af. Ketika kata af ini mendapat awalan penentu, maka awalan penentunya adalah konsonan he dan tanda vokal kamet, sehingga dibaca haaf. Juga untuk kata ir, itu juga konsonan he dan tanda vokal patah untuk awalan penentunya, sehingga dibaca hair. Demikian juga dengan eh, kata rekef, itu awalan penentunya juga konsonan he dan tanda vokal kamet, sehingga dibaca harekef. Dan perhatikan sekali lagi bahwa itu hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu konsonan he dan tanda vokal kamet, tanpa dages dalam huruf pertama dari kata benda tersebut. Perbedaan lain dalam penggunaan awalan penentu pada kata benda Ibrani yang huruf pertamanya adalah konsonan-konsonan khusus tadi, yaitu awalan penentunya adalah huruf he dan tanda vokal segol. Misalnya dalam kata khamas, awalan penentu untuk kata khamas ini adalah konsonan he dan tanda vokal segol tanpa dages yang diletakkan pada huruf pertama dari kata benda tersebut. Jadi kata khamas nanti kalau mendapat awalan penentu tidak ada dages yang diletakkan pada huruf ket yang menjadi huruf pertama dari kata khamas. Sehingga ketika dia mendapat awalan penentu langsung diucapkan he khamas. Demikian juga dengan kata harim. Ketika mendapat awalan penentunya adalah konsonan he dan tanda vokal
segol, sehingga dibaca he harim. Dan juga ada satu kata, yaitu kata avim. Awalan penentunya juga konsonan he dan tanda vokal segol, sehingga langsung dibaca he avim. Perhatikan bahwa penggunaan awalan penentu dengan konsonan-konsonan khusus tadi itu agak berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa awalan penentu itu terdiri dari 3 bagian, yaitu konsonan he, tanda vokal patah, lalu ada dages yang akan diletakkan pada huruf pertama dari sebuah kata benda. Namun, untuk kata benda Ibrani yang diawali atau huruf pertamanya adalah konsonan-konsonan khusus, ada sedikit perbedaan. Perbedaan yang jelas adalah eee, tidak adanya dages untuk huruf pertama dari kata benda Ibrani. Awalan penentu itu memiliki konsonan yang tetap, yaitu he, tetapi tanda vokalnya bisa berubah. Ada yang pakai patah, ada yang pakai kamets, tapi juga ada yang pakai segol, tergantung konteks dan beberapa hal yang menyertainya. Demikianlah beberapa penentuan atau beberapa ketetapan untuk awalan penentu dalam bahasa Ibrani. Seperti biasanya, di slide terakhir akan disediakan kosakata dalam bahasa Ibrani yang bisa dicoba untuk membacanya, tapi juga bisa dihafalkan karena akan penting untuk materi-materi Ibrani selanjutnya. Sebagai catatan saja, bahwa bentuk jamak dari kata is adalah anasim, sementara bentuk jamak dari kata isa adalah nasim. Ini salah satu catatan yang bisa kita tandai untuk beberapa kosakata di atas. Terima kasih sudah menyimak materi ini dan kita jumpa lagi dalam materi Ibrani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.